Ya Allah, Bismillah. Baik teman-teman, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunna. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah kembali di kajian intensif kita, kajian kitab Bidayatul Hidayah. Semoga Allah mencatat dan juga membalas niat baik kita, kesungguhan kita, keistiqomahan kita dalam mempelajari kitab ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada Al-Qawlu fil Ma'asi yang berikutnya. Wal akhbar fil hasad wal kibri wariya wal ujbi. Kurang lebih kita akan membahas sekitar 7 halaman. Jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, saya langsung serahkan saja kepada pengambu kita, Al-Ustaz Muhammad Izul Mutoh. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amri ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Karim ya Fatah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا ربانية ونورا سماويا ونظرا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك من إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمعرفة العلم وافتح علينا أبواب الفهم وسهل علينا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بجودك يا أجود الأجودين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin hadirat, teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, partisipan, audiens yang hadir di majelis melalui Zoom ini, majelis Kitab Bidayatul Hidayah LDNU PCINU Maroko, dimanapun berada, semoga senantiasa berikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, disampaikan hajat-hajatnya, tentunya mendapatkan keberkahan di dalam umurnya, dan juga mendapatkan apa yang diimpikan dengan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita senantiasa memanjatkan salawat dan juga salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah dan juga umatnya Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaatnya min yamin hadza ila yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah fi hadhil munasabah al-qayyimah ar-ra'iyah adh-dhahabiyah thaminah. Kita bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah yang menjelang daripada akhir, menjelang daripada khataman daripada kitab ini. Wa ala kulli hal, kita sudah masuk pada pertemuan ke-30. Dan sebagaimana sudah di-share oleh teman-teman panitia kajian ini, teman-teman LDNU, khususnya Mas Nabil, moderator ataupun Roisul Jasah, kita akan mengkaji kitab ini. Insyaallah kita awali dengan baca Ummul Quran wa sabnatani ala niti anallaha yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal afafa lugina wa muta'addin samal iman bila mihnatin umtihan jihwa bihaqqi sayyidi wa adnan
جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة نشاط حبيب صلى الله عليه وسلم دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأولادنا ولذريتنا ولطلبتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من تعلم معنا صبر استقى أحبابنا وجميع من تصدينا ومن أحسن إلينا من صلى وصلنا بدعاء الخير من شفقة عين قلوبنا وجود البيت من ذكر فيه مناجاتنا ودعاء فاتحتنا وجميع الحاضرين في هذه المجلس المبارك والغائبين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وأصل الجسد والروح وتوبة النصوح إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه زوجه وولاده وذريته وإخوان نبينا وسلم وآله كل وأصحابكم أجمعين وتابعين تابعين لهم بإحسان لجميع الملائكة المقربين والكروبين والرحمين محمد أجمعين وجميع ملائكة أجمعين عليهم الصلاة والسلام وجميع مؤلف الكتب خصوصا مؤلف الكتب الذي تعلمنا عنه وبخصوص مؤلف هذا الكتاب بداية الإمام أبو حميد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ورضي عنه وجميع مؤلف الشرح رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد صلى سلامنا ورد رحمهم وعد الله عن بركاتهم وصارما ورمخلكهم ورمي وزيتهم وكراماتهم وبركاتهم وفعات في الدين والدنيا والآخرة ونتعلم وتعليم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والفائدة الاستفادة والحث على التمسك بقبلها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى ودلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب ورضوانه وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين العالمين مالك يوم الدين الرحمن إياك الرحيم نعبد مالك يوم الدين وإياك إياك نستعين نعبد اهدنا ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين أنعمت عليهم غير عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب ولا عليهم. الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ya rabbal alamin. Hadirin hadirat maka subhanahu wa ta'ala, kita pada pertemuan ke-30 ini akan memulai pada qauluhu wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa fi nuskhatin biduni lafzi al kibr wal akhbaru fil hasadi wal riya'i wal ujbi ila anqal wa alam anna a'zam al asbab ila akhiri al faqrah pada halaman ke 152 sampai 158 syarah Bidayah Hidayah itu Marakul Ubudiyah cetakan Darul Qutb Islamiyah Jakarta atau cetakan Markul Ubudiyah cetakan daripada Darul Basair Kairo Mesir di halaman 287 sampai 296. Al-Kifayah Syarah Bidayah Hidayah itu ada di halaman 409 sampai 426 dan matanya sebagaimana di-share di screen pada halaman 217 sampai 226 dan bisa dilihat juga di matan yang lain cetakan daripada Darul Basyair Islamiyah Beirut Lebanon halaman 225. Dicetakan daripada Darul Basyair Islamiyah Beirut Lebanon ini, saya cek langsung di kitabnya, itu tidak ada halamannya alias dilompati atau kelompatan, mungkin sabkul kolam atau mungkin khotok matba'ah. Jadi nggak ada pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini pada cetakan daripada Darul Basyair Islamiyah. Kitabnya seperti ini dan tidak ditemukan di halaman 225. Tapi saya tulis di situ halaman 225 karena disitulah hilangnya nuskhoh yang akan kita baca ini pada cetakan Darul Basyair Al-Islamiyah Beirut Lebanon. Wa ala kulli hal falil qari'i falyatafaddal alaihi mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhbaru fil hasadi wal riya'i wal kibri kathiratun wa yakfika minha hadithun wahidun jami'un. Faqad rawal Ibnul Mubaraki bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fabaka Mu'adz radhiyallahu anhu hatta dhanantu annahu la yaskut. Thumma sakat thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Mu'adz inni muhaddithuka bihadithin in anta hafidtahu nafa'aka wa in anta dhayya'tahu wa lam tahfadhu in qata'at hujjatuka 'inda Allah 'azza wa jalla yawmal qiyamah. Ya Mu'adz inna Allah khalaqa sab'a amlakin qabla an yakhluqa as-samawati wal ard thumma khalaqa as-samawati faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawwaban 'alayha wa tas'adul hafadhatu bi'amalil 'abdi min hayni yusbihu ila hayni yumsi lahu nurun ka nuri syamsi hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya zakathu wa kasarathu fa yaqulu al malakul muwakkalu biha lil hafadha
اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه فأنا صاحب الغيبة. أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري. قال: ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية، فيقول لهم الملك الموكل بالسماء الثانية: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الفخر، إنه أراد بعمله هذا عرض الدنيا. أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم. قال: وتسعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصيام وصلاة قد أعجب الحفظة، فيجاوزون به إلى السماء الثالثة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الكبر، أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم. قال: وتسعد الحفظة بعمل العبد يزهر كما يزهر الكوكب الدري، وله دوي من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة، حتى يجاوزوا به إلى السماء الرابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه، أنا صاحب العجب، أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب فيه. قال: وتسعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوز به إلى السماء الخامسة، كأنه العروس المزفوفة إلى أهلها، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره، واحملوه على عاتقه، أنا ملك الحسد، إنه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله، وكل من كان يأخذ فضلا من العبادات كان يحسدهم ويقع فيهم. أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال: وتسعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، فيجاوزون به إلى السماء السادسة، ويقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، فإنه كان لا يرحم إنسانا قط من عباد الله أصابه بلاء أو ضر، بل كان يشمت به، أنا ملك الرحمة، أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال: وتسعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وصيام ونفقة وجهاد وورع، له دوي كدوي النحل وضوء كضوء الشمس، معه 3000 ملك، فيجاوزون به إلى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واضربوا به جوارحه، واقفلوا على قلبه، إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه أراد بعمل غير الله عز وجل، إنه أراد به رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن. أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، وكل عمل لم يكن خالصا لله تعالى فهو رياء، ولا يقبل الله عمل المرائين. قال: وتسعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام حج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله، وتشيع ملائكة السماوات حتى يقطع الحجب كلها إلى الله عز وجل، فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى، فيقول الله عز وجل: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه، إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري، فعليه لعنتي، فتقول الملائكة كلها: عليه لعنتك ولعنتنا، وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. قال معاذ: قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ، فكيف لي بالخلاص والنجاة؟ قال: اقتدي بي، وإن كان في عملك نقص يا معاذ، فاحفظ لسانك من الوقيع في إخوانك من حملة القرآن، واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم، ولا تزكي نفسك بذمهم، ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تلغي عمل الدنيا في عمل الآخرة، ولا تتكبر في مجلسك لكي لا يحذر الناس من سوء خلقك، ولا تناجي رجلا وعندك آخر، ولا تتعظم على الناس،
وينقطع عنك خير الدنيا والآخرة ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار. قال الله تعالى: والناشطات نشطا هل تدري ما هن يا معاذ؟ قال: قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هن؟ قال: كلاب في النار تنشط اللحم من العظم. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها؟ قال: يا معاذ إنه ليسير لمن يسره الله عليه. قال الراوي: فما رأيت أحدا أكثر تلاوة للقرآن من معاذ بهذا الحديث. فتأمل أيها الراغب في طلب العلم هذه الخصال. Syukran jazilan ala qiraatikum jazakumullahu khairan wa ahsan fa antum lahil jaza. Alhamdulillah. Ada kuliah hal kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat urgen sebagai penutup daripada pembahasan yang menjelaskan tentang akar masalah atau akar daripada sifat-sifat buruk yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kita membahas tentang 3 sifat yang menjadi akar, yang menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi penyebab, menjadi common link, pokok masalah daripada munculnya sifat-sifat buruk yang lainnya yang ada di dalam diri manusia, dan kita ada termasuk daripada manusia tersebut. Oleh karena itu Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya ada 3 sifat yang menjadi cikal bakal daripada sifat-sifat buruk yang lainnya. Kemarin disebutkan bahwasanya apa saja sifat yang 3 itu kata daripada Imam Ghazali, yaitu adalah yang pertama itu adalah sifat riya. Sifat riya artinya adalah merasa diri melakukan perkara tidak karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah riya. Yang kedua adalah hasad. Hasad itu apa? Yaitu adalah tidak menerima atas anugerah Allah, karunia, pemberian atau rezeki yang Allah berikan kepada hamba lainnya, tidak diberikan kepada dia. Bahkan bisa lebih fatal lagi mengharapkan hilangnya pemberian Allah daripada orang lain karena dia tidak terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah al-ujub. Ujub artinya adalah dia merasa lebih hebat, lebih bagus, lebih keren, lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, adik-adikmu adikuno, yang mana orang lain dianggap itu berada di bawah dia dalam nilai kebaikan, kepositifan, kesempurnaan. Artinya ini adalah merupakan 3 sifat yang menjadi dasar daripada sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri manusia. Wabil khusus tempat yang ada di dalam hati, dan hati itu adalah sesuatu yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 sifat ini hasad, riya dan juga ujub. Tapi hadirin teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya wal akhbaru fil hasadi war riya'i wal kibri. Ya, disebutkan wal akhbaru fil hasadi war riya'i wal kibri. Di dalam redaksi yang di-share di dalam screen bisa kita baca. Yang disebutkan 3, hasad, riya dan kibr. Ujubnya tidak disebutkan. Makanya di dalam pemberitahuan yang di-share oleh teman-teman LDNU juga disebutkan wa fi nuskhatin. Dalam nuskhah yang lain itu juga disebutkan redaksi wal ujubi. Wal akhbaru fil hasadi wal riya'i wal kibri wal ujubi. Ya, la'ala shawab ada tambahannya al ujubi. Wa ala kulli hal di situ dikatakan Imam Ghazali kathirah bizaf artinya banyak. Ini macam-macam, beraneka, dan juga tidak hanya terbatas pada satu daripada bentuk-bentuk hadis ataupun khabar yang menjelaskan tentang betapa bahaya dan juga betapa mengerikannya sifat-sifat ini. Sifat hasad, sifat dengki, riya, sifat mengamalkan suatu kebajikan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kibar artinya adalah merasa lebih besar daripada yang lainnya, alias kita sebut sebagai sifat takabur atau sikap pongah atau sifat merasa hebat. Serta ujub. Ujub artinya merasa bahwasanya dia di atas daripada orang yang lain. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah apa perbedaan daripada kiber dan juga ujub. Nah, kalau kiber itu dia bisa diimplementasikan zahiran wa batinan, tapi kalau misalkan ujub itu ada di dalam hati saja. Ketika kita terbesit masalah bahwasanya saya lebih pintar daripada A, di dalam hatinya terbesit segit begitu, itu dikatakan sudah sebagai bentuk daripada ujub. Saya lebih pintar
saya lebih ganteng, lebih kaya, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kibar, itu adalah dia menampilkannya. Nah, kalau misalkan tidak ditampilkan namanya kibar. Tapi kalau misalkan ditampilkan jadinya takabur. Jadi ada kibar, ada takabur. Kibar adalah ketika di dalam batin, ketika dizahirkan jadinya takabur. Kemarin sudah kita bahas juga dan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Marqil Ubudiyah terkait dengan perbedaan daripada kibar dan juga takabur. Wa ala kulli hal, mau kibar, mau takabur, mau ujub, semuanya adalah sifat-sifat yang tergolong sebagai as-sifat al-mazmumah. Dan cukup Imam Ghazali mengingatkan tentang bahaya dan juga mengerikannya sifat-sifat buruk ini, hasad, riya, kibr, dan juga ujub ini dengan satu hadis. Hadis satu, tapi dia jami' artinya menjelaskan daripada seluruh sifat-sifat yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini. Ini sifat-sifat yang bahaya dan bahkan diklaim dan dijelaskan oleh Imam Ghazali sebagai akar daripada sifat-sifat buruk lainnya. Maka dikatakan faqat rawa Ibnu Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak itu adalah seorang ulama alim kabir dan beliau adalah orang yang memiliki kitab yang begitu banyak. Di antara kitab yang masyhur yaitu adalah kitab yang dikutip daripada Bidayah ini yaitu adalah kitab Az-Zuhud, kitab daripada Al-Imam Mubarak isnadihi dengan sanatnya. Artinya ya sanad daripada hadis ini itu daripada Ibnu Mubarak dan itu disebutkan dalam kitab Az-Zuhud. Karena Imam Mubarak itu memiliki kitab yang banyak. Ada kitab yang namanya Kitabuz Zuhud ya. Ada Kitabuz Zuhud karena daripada Imam Mubarak, ada Kitabul Jihad, ada Kitabul Bir Wasilah. Nah, Imam Ibnu Mubarak ini yang mengatakan dan populer perkataannya di telinga kita, khususnya bagi teman-teman yang sudah pernah belajar ilmu hadis, yang membahas tentang sanad, yang mengatakan bahwasanya al-isnadu minad-din. Ya, al-isnadu minad-dir. Laula laula isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi isnad itu ada daripada agama atau bahkan isnad itu adalah asal dasar daripada agama Islam. Seandainya tidak ada isnad, maka semua orang ataupun pembicara siapapun akan mengatakan sesuai daripada keinginannya, seenak udahnya. Laula al-isnad, laula al-isnad laqala ma syaa ma syaa. Itu adalah Imam Ibnu Mubarak. Beliau adalah seorang ulama kabir, ulama kibar. Beliau lahir di Marwa. Marwa itu bagian daripada Khurasan. Khurasan sekarang bagian daripada negara yang kita kenal dengan sebutan negara Iran. Beliau itu lahir 118 Hijriah. 118 Hijriah dan beliau wafat pada 181. Jadi ngafalinya enak ya. 118 kemudian dibalik wafatnya 181. Pada usia 63 tahun wafatnya di Haith di Irak. Jadi lahirnya di Khurasan, Marwa, satu kampung ataupun satu wilayah dengan Imam Nawawi. Ya, Imam Marwa, afan, Imam Marwazi. Imam Marwazi bukan Imam Nawawi. Imam Nawawi di Nawa. Dan wafatnya di Irak. Jadi lahirnya di Iran, tempat-tempatnya adalah daerah Marwa, kota Khurasan, dan wafatnya di Haid, Irak. Ibnu Mubarak ini adalah seorang ulama yang populer. Kalau misalnya kita belajar tentang ilmu al-jarh wa ta'dil, maka Ibnu Mubarak ada termasuk daripada periwayat-periwayat hadis yang mana beliau ini memiliki kredibilitas yang dipertanggungjawabkan alias memiliki track record yang baik. Memiliki track record yang baik. Nama aslinya adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadi Al-Hanzali At-Tamimi yang mana beliau itu disebut dengan sebutan Abu Abdurrahman. Nah, itu adalah seorang ulama kabir. Beliau memiliki sifat yang alim, zahid, mujahid, karam, dan juga abid. Ini ahli ibadah. Ini Imam Ibnu Mubarak. Dan guru-gurunya itu juga orang alim. Murid-muridnya juga orang alim. Maka syarat daripada orang alim itu sebenarnya ada tiga. Kalau misalnya kita sebut atau bahkan kita, sayanya kayaknya saya orang alim. Misalkan seperti itu, ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba perhatikan. Orang alim itu pasti dia memiliki guru yang alim juga. Selain dia alim, dia berguru pada orang yang alim, punya sanad. Yang mana sanadnya tersambung pada orang alim sebelumnya dan terus bersambung sampai pada Sayyidul Alamin, Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia sendiri adalah orang yang alim, memiliki kepakaran dan tidak hanya diklaim secara
diri sendiri, saya adalah orang pintar, saya orang cerdas, saya orang jenius. Namanya orang alim itu ada namanya ikrar, ada pengakuan daripada orang alim di zamannya, bahkan gurunya itu mengakui daripada kealiman orang tersebut. Tapi kalau misalnya keluar-keluar self claim, jadi mendeklarasikan sebagai orang alim, maka ini masih belum dianggap sebagai orang alim. Dan kemudian yang ketiga, orang alim tersebut juga mampu melahirkan orang alim berikutnya. Jadi tidak hanya sebagai orang yang memiliki kualitas, tapi juga meregenerasi dan mengkaderisasi orang setelahnya, sehingga memiliki kemampuan sebagaimana kealiman, kemampuan kualitas intelektual daripada sang alim itu. Jadi syaratnya adalah tiga, gurunya alim, dia sendiri alim, dan juga memiliki murid yang alim. Dan itu adalah diantaranya yang sudah didapatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Imam Abdullah ibnul Mubarak, guru daripada Abdullah bin Mubarak, ada Imam Auza'i, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri kama huwa ma'lum masyhur wa thiqah, ulama adil thiqah, yang mana itu la syakka wala raiba wala jidala fi tawthiqihi wa fi thiqatihi. Ada Malik bin Anas, itu adalah merupakan sahabat Malik bin Anas, itu merupakan afan uh, uh, Imam Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik adalah sahabat daripada Rasulullah. Kalau Malik bin Anas adalah pendiri daripada madhab Maliki, madhab yang dianut di dalam uh, konstitusi resmi daripada negara di mana kita belajar, yaitu di Maroko. Ada Hamad bin Zaid, ada Ibnu Juraid, dan banyak sekali guru-guru yang alim yang diambil ilmunya oleh Sayyidi Abdullah ibnu Mubarak. Dan murid-muridnya juga tidak kalah alim, yaitu diantaranya adalah pendiri daripada madhab Hambali, itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Hambal itu gurunya juga banyak, selain daripada gurunya itu adalah Sayyidi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau disebut dengan Imam Syafi'i, juga berguru kepada Sayyid Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak itu adalah muasir, ya, muasir satu masa dengan Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 1050 Hijriah, afwan 150 Hijriah lahirnya, 204 Hijriah wafatnya. Dan juga Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in adalah rawi yang masyhur thiqah. Dan juga Ali Al-Madini. Ali Al-Madini itu adalah ulama kabir dan juga periwayat daripada hadis, serta ada Fudail bin Musa dan banyak sekali daripada murid-murid daripada Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan dengan riwayatnya. Riwayatnya itu apa? Riwayat ini diriwayatkan oleh beliau, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, dan diriwayatkan bahwasanya di dalam riwayat Ibnul Jauzi, dan disebutkan di dalam kitab Mawdu'at, dan bisa dilihat di dalam kitab Takhrij daripada Ihya Ulumuddin, ya. Uh, Alhamdu bil Asfar, namanya kitab Alhamdu bil Asfar fi takhriji al-ihya'i min al-athar. Itu adalah nama daripada kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena sebagian daripada orang-orang yang mungkin dia tidak percaya, bahkan kemudian menganggap bahwasanya banyak khurafat, bid'ah, dan juga kepalsuan dalam hadis, di dalam hadis yang dikutip Ihya Ulumuddin, mereka nggak percaya. Maka ulama-ulama setelah itu kemudian mentakhrijnya, di antaranya Imam Al-Iraqi. Nah, itu bisa di dalam kitab, bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga, di dalam bab yang sama membahas tentang ibadat. Karena ada rubu' yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kan ada rubu'u al-ibadat. Ada munjiat, ada rubu'ul ibadat, rubu'ul adat, kemudian rubu'u al-munjiat, ada rubu'ul muhlikat. Nah, ini disebutkan dalam rubu'ul muhlikat. Ini pembagian tentang seperempat, ya, seperempat pembagian daripada kitab Ihya Ulumuddin tentang perkara yang dapat menghancurkan manusia. Wa ala kulli hal, singkat cerita, Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak namanya, itu meriwayatkan daripada sanadnya beliau, dan juga disebutkan juga di dalam kitab Al-Mawdu'atnya Ibnu Jauzi, daripada laki-laki. Laki-laki di sini siapa? Laki di sini adalah, maksudnya adalah Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan itu siapa? Khalid bin Ma'dan itu adalah salah satu daripada kibar. Salah satu daripada kibar, kibarut tabi'in. Ya, salah satu daripada kibarut tabi'in itulah Khalid bin Ma'dan. Nama aslinya adalah Khalid bin Ma'dan bin Abi Karib Al-Kala'i, atau disebut dengan kunyah Abu Abdillah, dan termasuk daripada kibar tabi'in, dan termasuk juga daripada orang atau ulama yang ada di daerah Himas. Himas itu sekarang bagian daripada Suriah. Ya, dulu bagian daripada Syam. Syam gabungan daripada Suriah, gabungan daripada Suriah, Palestina, ya, termasuk Jordan, dulu bagian daripada Syam. Sekarang ya masuk dalam
negara yang kita kenal dengan sebutan Suriah. Dan beliau itu dilahirkan pada 40 Hijriah, wafat ini ada khilaf, ada yang mengatakan sebelum, ya, sebelum 103 Hijriah, ada yang mengatakan 104 Hijriah di Homs, Homs yang ada di Syria atau Suriah sekarang ini. Dan kemudian daripada Ibnu Al-Mubarak dan meriwayatkan dari sanatnya daripada Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini merupakan alim kabir juga, artinya rawi yang siqah. Dikatakan bahwasanya beliau adalah zahidan abidan dan juga termasuk daripada min athari tabi'ina riwayatan anis sahabah, termasuk daripada tabi'in yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijuluki sebagai imaman kabiran fil wa'dhi wa tadzkir, seorang singa podium yang ahli di dalam berdakwah dengan dakwah yang sangat menggetarkan dan juga dakwah yang dahsyat luar biasa. Nah, jadi beliau berguru pada sahabat-sahabat besar, yang antaranya berguru pada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya, Jabal sahabatnya Rasulullah SAW tentu, berguru juga pada Abu Darda, berguru pula pada Sauban, yang mana Sauban ini merupakan sahabat Rasulullah, sekaligus beliau adalah merupakan maula daripada Rasulullah SAW. Artinya dia adalah budak ataupun hamba sahayanya Rasulullah SAW, dan juga termasuk sahabat yang diambil ilmunya oleh Khalid bin Ma'dan atau disebut Rajulin di sini, itu adalah Sayyid Miqdad, sahabat Rasulullah SAW juga. Dan juga banyak daripada murid-muridnya, di antaranya ada Sayyid Makhul, ada juga Sayyid Qatadah binti Hamah, yang banyak meriwayatkan hadis dan merupakan daripada rawi yang paling banyak, di antara yang paling banyak disebutkan dalam riwayat daripada Sahih Muslim. Ada Yazid bin Abi Maryam, murid daripada beliau juga, termasuk Abu Qilabah, dan masih banyak lagi. Artinya beliau adalah orang yang bukan majhul, bukan majhulul zat atau majhulu sifat, apalagi majhulul hal. Kan, ini orang yang jelas, dan orang yang siqah, orang yang qawi, orang yang adil, orang yang adil. Itu adalah rojul yang dimaksud pada an-rojulin. Annahu qol, bahwasanya rojul ini namanya Khalid bin Ma'adin ini, kemudian beliau itu mengatakan tentang sebuah hadis, yang mana hadis ini sebenarnya tidak langsung kemudian qala li Mu'adz, ya, tapi ada kemudian ada awalannya, bisa dilihat di dalam syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah Syekh Nawawi Al-Bandan, itu menyebutkan hadisnya awalnya, yaitu adalah ada awalannya hadisnya di situ, tidak langsung qala li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz haditsni, ya, wa ala kulli hal itu bisa dilihat, coba dilihat di halaman 152 dalam syarah Bidayah Hidayah, yaitu Marakil Ubudiyah, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah Kalibata Timur, Jakarta Selatan. Disebutkan bahwasanya hadis tersebut itu awalnya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha' wa huwa rakib wa qad ardafani khalfahu rafi'an basarahu ila sama'. Kemudian dikatakan seperti hadis yang dikutip di dalam kitab Bidayah Hidayah itu. Jadi berkata bahwasanya Khalid bin Ma'dan berkata pada Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Mu'ad bin Jabal sebagai ma'ruf, masyhur, ma'lum, sahabat kibar di antara ahlu Quran, bahkan penulis daripada wahyunya Rasulullah SAW, penulis daripada Al-Quran. Jadi sekretarisnya Rasulullah SAW, yaitu Mu'ad bin Jabal, beliau adalah orang yang masuk Islam, ya, dan berjuang, berperang bersama Rasulullah SAW. Itu adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini namanya adalah Abu Abdurrahman, itu adalah merupakan kunyahnya. Mu'adz adalah namanya. Al-Jabal itu adalah merupakan ayahnya, bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji As-Sulami. Jadi beliau adalah golongan daripada kaum Ansor, dan termasuk daripada ulama kibarnya atau sadahnya Al-Ansar, termasuk daripada ahli fikihnya sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau lahir, ya, 18 tahun sebelum Hijriah. 18 tahun sebelum Hijriah dan wafat 18 Hijriah. Ya, kurang lebih wafat dalam usia 33 tahun. Pada waktu itu terjadi namanya Ta'un. Ta'unnya disebut dalam sejarah dengan sebutan Ta'un Amwas, yang mana kemudian mewafatkan para sahabat banyak, di antaranya sahabat Mu'ad bin Jabal, yang mana beliau sahabat bin Jabal adalah sahabat yang termasuk di antara sahabat yang utama daripada sahabatnya Rasulullah SAW, ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Bai'atur Ridwan, dan juga bahkan ikut
Fathu Makkah. Tahun 9 Hijriah itu ada Fathu Makkah, dan itu adalah merupakan kontribusi di antara kontribusi daripada sahabat Mu'ad bin Jabal juga ikut. Bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, statusnya pada Mu'ad bin Jabal itu adalah a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan seperti itu. Jadi di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keahlian di dalam fikih atau fuqaha'i as-sahabah, di antaranya adalah Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Dikatakan bahwasanya Rasulullah juga menyaksikan suatu saat bahwasanya ya'ti Mu'adzun baina yadayil ulama yaumal qiyamati bi rutwatin. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal ini nanti pada hari kiamat datang atas kesaksian Rasulullah SAW di depan para ulama seluruh, ya, seluruh bumi, ulama-ulama seluruh bumi sepanjang masa, itu di depan daripada ulama-ulama tersebut datang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Artinya beliau adalah merupakan orang yang menjadi pemimpinnya para ulama-ulama di seluruh alam raya muka bumi ini sepanjang masa. Dan kemudian termasuk daripada Kutabul Quranul Karim serta Ahlul Quran, tentunya Ahlul Quran, karena beliau adalah sahabat yang diberikan anugerah menghafalkan Quran langsung daripada Rasulullah, talaki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi julukannya banyak: faqihus sahabah, a'lamuhum bil Quran, abrazul muftin, dan juga afsahuhum di sana. Ini suaranya bagus, lisannya juga fasih, adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan beliau pernah diutus untuk kemudian berdakwah menuju ke Yaman. Ketika kemudian ditanya, ketika nanti kamu berdakwah di sana, bagaimana kamu memutuskan keputusan daripada hal-hal yang kamu hadapi? Maka beliau menjawab dengan sebutan, dengan jawaban, bi kitabillah, dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nggak menemukan, kata Rasulullah, fa illam takun tajid, kalau nggak ada dalam Al-Qur'an bagaimana? Kata beliau, bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ketemu lagi, fa illam tajid ajtahidu ra'yi wala alu. Jadi dia mengatakan bahwasanya saya akan beristihad dengan pendapat ataupun kemampuan keilmuan yang saya miliki, tapi aku tidak akan melampaui daripada batasan-batasan daripada yang digariskan di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah memukul ataupun mengelus dada daripada sahabat Mu'adz bin Jabal ini dan mengatakan bahwasanya alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lima yurdillah wa rasulah. Lima yurdillah wa rasulah. Jadi itu adalah kata daripada sahabat Nabi, Sayyidina Mu'adz, kata daripada Rasulullah untuk sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan beliau itu sering kemudian mengatakan dan berdoa, dan beliau ada orang yang khusyuk, sering menangis dan juga berucap pada Allah SWT dan mengatakan, Allahumma inni uhibbuka, ya Allah aku mencintaimu, faghfir li dunubi, maka ampunilah dosaku. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'anhu. Dan juga kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu menyaksikan bahwasanya pada masa zaman beliau menjadi khalifah, kalau ada yang mau bertanya tentang fikih, datang ke Sayyidina Mu'adz. Man arada al-fiqh faliyati Mu'adzan, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala khalifah atau Amirul Mukminin, yang kedua daripada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara khulafaur rasyidin. Dan kemudian dikatakan, apa yang dikatakan? Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu itu mengatakan bahwasanya dikatakan kepada beliau, ya Mu'adz, hadithni hadithan, ya Mu'adz, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, beritahukanlah aku, kabarkanlah aku, hadiskanlah aku sebuah hadis yang kau dengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Mu'adz terenyuh, terdiam sejenak dan kemudian menangis. Fabaka, bahkan Syekh Nawal Ban tadi mengatakan bukaan syadidan. Baka ini tidak hanya sekedar menangis, tapi menangis dengan nangis yang benar-benar nangis. Bukaan syadidan. Tidak hanya sekedar syadidan, tapi tawilan. Jadi lama nangis. Seakan-akan ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, beliau itu flashback, membayangkan ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian hatta dzanantu, sampai kemudian sahabat, ya, namanya Khalid bin Ma'adan ini kemudian mengatakan bahwasanya hatta dzanantu, sehingga aku menyangka bahwasanya annahu la
annahu la yasqutu, nangisnya itu akan terus-terusan karena nangisnya itu nangis banget dan juga panjang. Dia menyangka ini, wah ini lama ini nangisnya ini. Itu adalah yang di batin, di dalam hatinya yang mana, yaitu rojulin tadi, yaitu Khalid bin Ma'dan. Tapi ternyata setelah kemudian nangis cukup lama, kemudian beliau diam nangisnya. Jadi berhenti nangisnya. Suma sakata. Suma qala, kemudian sahabat Anas bin Malik mengatakan sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu adalah merupakan masuk dalam hadis nabinya. Sami'tu, aku mendengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk daripada lafzul ada, ya, tariqatul ada wa tahammul. Di dalam ilmu hadis ada namanya tariqatul ada wa tahammul, yang mana itu ada 8 tariqah, dan ini adalah yang di antara yang paling kuat, yaitu dengan cara mendengar langsung daripada Rasulullah SAW. Jadi ada qiraah, ada sama. Sama ada termasuk daripada cara untuk menerima, ya, cara untuk kemudian menerima, ya, tahammul, cara menerima hadis daripada Rasulullah SAW dengan cara mendengar di sini. Berarti hadis ini hadis yang keautentikannya itu peluangnya besar dengan kata-kata sami'atu. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW kemudian mengatakan apa? Yaqul. Jadi setelah kata-kata yaqul itu sebenarnya ada lafadz hadis yang sebelumnya. Jadi setelah yaqul nggak langsung ya Mu'az ini, tapi ada redaksi yaitu berupa alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha. Alhamdulillah yang mana Allah memutuskan ataupun menetapkan pada makhluknya apa yang dia kehendaki, dan Allah lah yang kemudian menjalankannya. Waqad ardafani khalfahu rafi'an basar sama, dan kemudian uh, ardafani khalfahu rafi'an basar sama, kemudian uh, memandang kepada langit, ya, memandang pada langit. Setelah itu kemudian mengatakan, Rasulullah kemudian mengatakan, ya Mu'az, wahai Mu'az, yaitu Mu'az bin Jabal, inni muhaddithuka, aku memberikan nasihat atau aku memberikanmu hadis, bi hadis dengan hadis. Apabila engkau kemudian menjaganya, maka akan memberikan kemanfaatan bagi kamu. Tapi kalau misalnya engkau tidak menjaganya, menyanyiakannya, bahkan tidak mempraktekkan ataupun mentatbiknya di dalam kehidupan kamu, maka hujah kamu, argumentasi kamu, pembelaan kamu, ya, kepada Allah di sisi Allah SWT di hari kiamat itu adalah tidak ada gunanya. Engkau tu'ats, percuma. Jadi kalau kamu simpan, kamu amalkan, kamu terapkan dan praktekkan, maka kamu akan mendapat kemanfaatan yang dahsyat. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak memanfaatkannya, tapi justru malah kemudian menyia-nyiakannya, membuangnya, tidak mempraktekkan, tidak menerapkannya dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tidak akan menerima daripada hujah kamu, wahai Mu'adz bin Jabal. Ini awalnya sudah seperti itu. Artinya ini perkara yang mengindikasikan sesuatu yang amat penting, amat penting. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ya, melanjutkan daripada hadisnya, kemudian mengatakan bahwasanya, ya Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sabat amlakin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah SWT itu menciptakan 7 malaikat. Amlakin. Jadi malakin amlak. Malaikah. Jadi amlak sama malaikah itu jamak daripada malak, itu adalah jamak taksir, jamak taksir. Amlak itu adalah kullu jam'in mukassarun an mufradihi. Jadi setiap jamak yang sudah terpecah daripada mufradnya itu adalah jamak taksir. Artinya sudah berantakan bentuknya, mufradnya tidak terselamatkan bentuk mufradnya. Wa ala kulli hal, amlak adalah jamak, ya, jamak daripada malak. Jadi ada 7 malaikat. Sebelum Allah itu menciptakan langit, dan bumi, itu Allah menciptakan 7 malaikat. Kemudian baru menciptakan langit-langit yang jumlahnya ada 7 itu. Kemudian setelah itu menjadikan setiap langit-langit yang diciptakan dari 7 langit itu diberikan penjaga, security, itu malaikat khusus yang disebut dengan malakan, yang disebut bawab, ya, malaikat disebut dengan bawab. Ini adalah malaikat penjaga pada setiap daripada langit-langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi.
Maka kemudian diceritakan oleh Rasulullah, kemudian fata sa'adul hafadhah, kemudian naiklah hafadhah. Siapa hafadhah itu? Hafadhah itu adalah malaikat yang diberikan tugas untuk menjaga setiap daripada manusia. Ya kita termasuk makhluknya Allah, nggak cuma manusia juga jin. Jadi yang diberi tugas untuk menjaga daripada setiap lubang-lubang yang ada daripada anggota tubuhnya manusia ataupun makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti yang kemudian ditugasi juga untuk menaikkan ataupun mengangkat amal daripada hamba tersebut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kemudian menuju pada Allah Subhanahu wa taala melewati daripada benteng-benteng penjaga-penjaga yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah para malaikat tadi. Naiklah hafadhah dengan menggunakan membawa amal abad dari pagi sampai sore. Amal pagi sampai sore kemudian dibawa. Amal tersebut itu memiliki cahaya sebagaimana cahaya matahari. Tentu bersilau, berkilauan, bersinar, cemerlang. Hingga kemudian sampai kemudian naik pada sama yang pertama. Ya. Bahkan kemudian para malaikat ini zakathu wa katharathu. Ya, zakat wa kathratu. Malaikat hafadhah ini itu menganggap bahwasanya amal ini amal yang bersih, amal yang suci, pure, dan juga banyak. Artinya ini amal yang keren gitu. Tapi kemudian fayaqul malak, kemudian malaikat yang dipasrai dengan samai dunia, ya ini adalah lapisan langit pertama, itu mengatakan kepada hafadhah yang membawa amal daripada sang hamba ini, pukulkanlah amal ini kepada wajah pemilik daripada amal. Karena saya penjaga daripada langit pertama atau langit dunia ini, itu adalah malaikat yang memverifikasi dan memfilter daripada amal-amal yang terindikasi atau terkontaminasi ada ghibah di dalamnya. Ghibah artinya mencela, gosip, ataupun membicarakan orang yang di balik layar. Baik itu sebenarnya ataupun bohong. Kalau sebenarnya itu adalah ghibah, kalau misalnya bohong namanya buhtan. Wa ala kulli hal buhtan dan ghibah sama-sama dosa besar. Ya, bahwasanya dikatakan bahwasanya kalau makan bangkai ya itu adalah ghibah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunn inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa yaghtab ba'dukum ba'dha ayawadu ahadukum ayyakul lahm akhi maitan fakarihtumuh. Itu merupakan gambaran betapa menyijikkan dan juga betapa membahayakannya ghibah. Dibayangkan, digambarkan, ditamsilkan, ghibah adalah memakan bangkai daripada teman atau saudara ataupun manusia yang lainnya. Kemudian malaikat yang bertugas untuk memfilter ini itu mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, untuk tidak meloloskan amal yang mana di dalamnya ada kontaminasi, ada campuran, ada sisi-sisi yang mengandung unsur ghibah pada manusia yang lain. Tidak akan aku biarkan melewatiku menuju kepada malaikat yang lainnya. Itu tugasku. Ini langit pertama sudah memverifikasi dengan ghibah. Jadi bahasa kasarnya itu ghibah adalah password yang kemudian harus dihindari untuk lewat daripada langit yang pertama ataupun lapisan langit dunia yang ini, yang tingkat pertama ini. Kemudian setelah itu ada lagi malaikat hafadzah itu membawa amal, loloslah di langit pertama. Tapi kemudian sampai pada langit kedua itu kemudian ketemu sama malaikat penjaga langit kedua. Hafadzah menganggap bahwasanya amal yang dia bawa adalah amal yang bersih, suci, yang keren dan banyak. Hingga kemudian sampai kepada langit kedua dan kemudian penjaga di langit kedua itu, yaitu malaikat yang dipasrai menjaga, bertanggung jawab di langit kedua itu, mengatakan berhenti. Setelah diperiksa, dibuanglah ataupun dikatakan kepada malaikat hafadzah, berhenti dan pukulkanlah amal ini yang kau bawa ini pada wajah daripada pemilik amal itu. Karena aku, kata daripada malaikat penjaga yang kedua ini, aku adalah malaikat yang ditugasi untuk memverifikasi dan memfilter amal yang di situ ada unsur fakhr. Ada unsur apa? Fakhr. Fakhr adalah berbangga diri. Menganggap dirinya itu adalah orang yang penting. Menganggap tanpa dia bumi tidak baik-baik saja. Tanpa dia sebuah proyek, sebuah amal, sebuah organisasi, sebuah struktur masalah itu tidak akan bisa sukses. Jadi merasa dia itu sosok yang keren, sosok yang penting, sosok yang mana itu adalah berperan ya.
Ini adalah malaikat yang kedua, jadi malaikat yang mana itu memverifikasi dan memfilter daripada unsur penyakit hati yang berupa fakhr. Dan kemudian eh, mengatakan bahwasanya si hamba yang memiliki amal ini itu ketika beramal itu yang dikehendaki bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dikehendaki adalah keuntungan dunia, aradu dunia, amwalud dunia, au amti'atud dunia, ya berupa pujian, sanjungan dan lain sebagainya. Wa ala kulli hal itu adalah merupakan aradu dunia termasuk jabatan, derajat atau misalkan dianggap sebagai orang yang penting, mungkin dijadikan ketua, ketua dalam suatu organisasi, dalam struktur tertentu menjadi pimpinan dan seterusnya karena amalan-amalan baik tadi. Jadi tujuannya bukan karena Allah. Maka malaikat mengatakan, aku diperintahkan oleh Tuhanku, yaitu Allah SWT, tidak membiarkan amal yang semestial ini, amal yang ada unsur fakhrnya, unsur keuntungan dunia yang dituju oleh pengamalnya, untuk melewatiku menuju kepada malaikat yang lain. Hingga kemudian ada lagi malaikat hafallah melewati langit 1, 2, dia aman-aman saja. Ya. Tapi kemudian pada langit ketiga, itu kemudian ketemu sama malaikat penjaga langit ketiga. Malaikat hafadhah ini membawa amal abad yang kemudian berkilauan, berkilauan cahaya karena banyak mengamalkan kebaikan, baik sedekah, puasa, salat. Hafadhah yang membawa amal itu sampai kemudian takjub, heran, keren sekali ini amal daripada hamba. Lewat 1, 2, lewat lolos. Kemudian pada penjaga langit yang ketiga, kemudian dikatakan kepada malaikat yang menjaga langit ketiga itu, kepada hafadhah, mengatakan, berhenti wahai hafadhah, kembali dan pukulkan amal ini kepada pemilik daripada amal tersebut. Karena sesungguhnya malaikat yang ketiga, penjaga yang ketiga, langit ketiga ini merupakan malakul kibar, malaikat yang menjaga dan memverifikasi dan juga memfilter daripada amal-amal yang ada unsur takaburnya, ada unsur kibernya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya kibar sama takabur itu serupa tapi tidak sama, wa ala kulli hal sama-sama madmumah. Ya, malaikat yang memverifikasi daripada amal-amal yang mengandung unsur kesombongan, unsur pongah, unsur yang isinya adalah menyombongkan diri. Malaikat yang ketiga kemudian mengatakan, aku diperintahkan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membiarkan amal daripada hambanya yang ada unsur kibernya melewatiku menuju pada malaikat yang lain. Karena seorang yang mengamalkan amal yang kau bawa ini, dia itu menyombongkan diri di atas manusia pada tempat di mana dia berada. Jadi dia adalah orang yang sombong, orang yang pongah. Jadi sombong itu tidak ada artinya. Yang ada justru melebur daripada kebajikan-kebajikan. Wa na'udzubillah, tidak ada di antara kita, kalau kita fair dan ditanya dengan hati yang jernih, di antara kita tidak ada ataupun tidak akan menyukai terhadap orang yang sombong. Bahkan, bahkan meskipun untuk orang yang sombong itu adalah orang yang rajin sedekah, ya sering nraktir kita, sering memberi kita, tapi kalau dia ada unsur sombongnya, ya maka itu akan dibenci oleh manusia. Nah, malaikat pun juga ada yang bertugas untuk memverifikasi daripada amal-amal yang ada unsur sombongnya itu. Jadi Allah SWT berfirman, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih bagus daripada sedekah yang kemudian justru malah menyakiti hati dengan kesombongan tadi. Misalkan dia bersedekah untuk menunjukkan bahwasanya dia lebih kaya, dia lebih dermawan, dia lebih baik daripada yang diberi. Aliyadul ulia khairum minadis sufla, menunjukkan bahwasanya saya adalah lebih mulia daripada yang berada di bawah alias penerima ataupun pengemis. Itu adalah unsur sombong. Gak ada fungsinya. Semoga kita selamat daripada sifat yang sering menghinggapi pada hati manusia. Semoga kita selamat dan kita bisa membersihkannya dalam hati dan dari hati kita. Kemudian setelah itu ada hafallah yang kemudian membawa amal. Tembuslah langit 1, 2, 3 dan kemudian sampai pada langit keempat. Malaikat hafallah ini membawa amal seorang hamba yang itu yazharu. Jadi yazharu itu mencorong, bersinar, berkilauan, sebagaimana sinar kilauan daripada bintang gemintang. Dan juga al-kokabud durri. Jadi al-kokabud durri, ya ini adalah bintang gemintang yang seperti halnya berlian-berlian. Ya.
walahu dawiyun min tasbihin. Nah, di situ ada suara suara rengeng-rengeng. Bahasa Indonesianya rengeng-rengeng itu maksudnya ada suara gemuruh, suara gemuruh bacaan tasbih, sholat, puasa, haji, umroh, bahkan berkali-kali mungkin. Hatta yujawizu, hingga kemudian sampai pada langit keempat, tapi penjaga langit keempat mengatakan kepada hafadzah, berhenti dan pukullah amal ini, dikembalikan kepada wajah daripada pemiliknya dan pada punggung serta perut pemilik daripada amal ini. Kenapa? Karena malaikat yang keempat ini bertugas untuk memverifikasi dan memfilter daripada amal yang mengandung unsur ujub, berbangga diri, menganggap dirinya penting dan menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Dalam hatinya terbesit unsur-unsur bahwasanya dia lebih daripada yang lain. Itu adalah ujub, yakni ada unsur adigang, adigung, adiguno. Malaikat yang keempat ini mengatakan, aku diperintahkan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membiarkan amal yang seperti ini, amal yang mengandung unsur ujub, untuk melewatiku menuju pada yang lainnya. Karena orang yang memiliki amal ini itu beramal dengan amal, tapi di dalam amal tersebut dia mengikut sertakan sifat ujub ketika beramal. Jadi, wah, alhamdulillah. Dia mengatakan bahwasanya misalan dia rajin baca Quran, misalan dia rajin jamaah, dia rajin qiyamul lail, bagus, tapi sayangnya di hatinya itu ada unsur ujub, yaitu adalah merasa dia lebih mulia, lebih hebat, lebih keren, lebih ahli ibadah daripada yang lainnya. Bukankah bahwasanya penyesalan orang yang berdosa itu jauh lebih baik daripada kebanggaan atau ujubnya orang yang beribadah? Maka ujub ini sangat sangat dahsyat sekali bahayanya. Malaikat yang keempat menolaknya dan memang tugasnya adalah untuk itu. Kemudian ada juga malaikat kemudian membawa amal lewat satu langit, dua, tiga, empat lolos, tapi di langit yang kelima ada penjaga juga yang kemudian dia membawa amal, hafadzah membawa amal, yang mana amal itu seperti al-arusul mazfufah ila aliyah. Ya, ini adalah arus, ini adalah pengantin. Nah, pengantin yang kemudian digiring ataupun dihantarkan kepada calon pasangannya atau calon suaminya. Ya, kalau misal istri ke suaminya, kalau suami ke istrinya. Nah, tapi arus di sini maksudnya adalah pasangan pengantin, ya, salah satu pasangan pengantin dihantarkan ataupun diantarkan atau mau dipertemukan pada pasangannya. Maka kemudian, jadi artinya apa? Artinya sangat sangat bergairah, sangat bersemangat malaikat hafadhah dengan amal ini. Karena amalnya itu dahsyat. Sehingga kemudian sampai pada malaikat yang kelima, penjaga langit kelima, mengatakan bahwasanya malaikat yang kelima mengatakan kepada hafadhah, berhenti dan pukullah amal ini kepada wajah pemiliknya serta punggungnya, dan tanggungkanlah ataupun panggullah, pinggullah, angkutlah pada atiknya. Ini atik itu pada lehernya. Nah, tengkuk, leher tengkuk, area di belakang punggung, belakang punggung. Ya, bawa amal ini. Amal ini amal yang tidak lolos verifikasi. Saya, kata daripada malaikat penjaga langit kelima, saya adalah malaikat yang memverifikasi dan memfilter daripada amal yang mengandung unsur hasad, ada unsur iri. Dan kemudian malaikat itu kemudian mengatakan bahwasanya orang yang memiliki amal ini itu adalah orang yang iri pada orang yang belajar dan beramal sebagaimana apa yang dia kerjakan. Dan kemudian setiap orang yang kemudian melakukan kebajikan sebagaimana dia lakukan, ya, masalah keutamaan daripada ibadah, dia lakukan hal yang sama seperti tadi dikatakan, melakukan ibadah-ibadah mulai sholat, puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya, dia melakukan, dan kemudian orang itu melihat orang lain melakukan hal yang sama, kana yahsuduhum, dia tidak terima kalau orang lain melakukan ibadah. Masalah dia adalah orang yang qiyamul lail rajin, ketika melihat teman yang lain qiyamul lail, dia iri, nggak seneng orang lain itu qiyamul lail. Dia bangun subuh untuk berjamaah. Ketika temannya bangun subuh,
dia iri, tidak suka ada temannya yang bangun subuh. Ya, bukannya seharusnya malah justru membangunkan dan juga mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati ud'u ila sabili rabbil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati ahsan. Bukankah ada ayat seperti itu? Yang kemudian justru kalau misalkan ada orang beramal baik sebagaimana kita mengamalkan amal baik tersebut, kita harus ikut senang, bukan merasa tersaingi atau iri. Maka kemudian malaikat tersebut menjelaskan, malaikat yang menjaga yang kelima ini mengatakan, Allah Tuhanku memerintahkanku untuk tidak membiarkan amal yang semacam ini yang ada unsur hasadnya melewatiku menuju pada malaikat yang lain ataupun pada petugas yang lain. Hingga kemudian ada malaikat hafadhah yang lain membawa amal daripada hamba melewati langit pertama, lolos, kedua, lolos, ketiga, lolos, keempat, lolos, kelima, lolos, sampai kemudian pada langit yang keenam, di situ malaikat membawa amal daripada hamba berupa sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bahkan berkali-kali diulang-ulang dan juga melakukan kesunan-kesunan yang macam-macam, melewati malaikat-malaikat sampai ke tingkat yang keenam, tapi kemudian bertemulah penjaga yang keenam ini, yaitu adalah malaikat yang dipasrahi untuk memverifikasi dan juga memfilter daripada amal-amal hamba, yang mana di situ tidak ada unsur rahmahnya. Maka kemudian malaikat yang keenam ini berkata kepada hafadhah, berhenti dan pukulkanlah amal yang dilakukan oleh hamba ini pada hamba tersebut. Karena dia adalah orang yang tidak belas asih, tidak punya sayang kasih, tidak punya empati, simpati. Hamba ini adalah hamba yang wajahnya itu menimbulkan kegelisahan. Menimbulkan kegelisahan. Tangannya menghantarkan kepada kekhawatiran. Kakinya menjadikan orang ketakutan. Anggota badannya menjadikan orang lain itu kemudian merasa takut, merasa hina, merasa rendah, dan sifat-sifat yang buruk lainnya. Jadi tidak memiliki rasa rahmat. Maka kemudian malaikat itu menjelaskan bahwasanya apabila orang yang tidak memiliki rasa rahmah, kasih sayang, belas asih, simpati, empati kepada manusia yang lain sama sekali, ya dia tidak akan bisa aku biarkan melewati daripada langit yang keenam ini. La yarhamu insan qattu min ibadillahi asabahu bala'un udurun. Jadi kalau misalkan melihat orang lain kemudian ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa hal yang berat, dia tidak tergerak untuk membantu ataupun minimal menghibur dia. Bahkan dia justru malah memaki-maki daripada orang yang tertimpa musibah ini. Syukur, rasain. Itulah akibatnya apabila bla bla bla. Wa ala kulli hal, tidak membantu, tidak solutif, tidak memberikan ucapan-ucapan yang menguatkan, tapi justru malah mencaci. Malaikat yang keenam ini adalah malaikat yang ditugasi untuk memverifikasi di dalam amal hamba, di situ ada sifat rahmah ataupun tidak. Kalau tidak ada sifat rahmah, maka ditolak dan kemudian malaikat tersebut menyuruh hafazah untuk memukulkannya kepada pemiliknya. Tuhanku Allah SWT memerintahkanku untuk tidak membiarkan amal yang semacam ini, amal yang tidak ada rasa rahmahnya di antara sesama manusia atau sesama makhluk Allah, tidak membiarkan amal ini melewatiku untuk menuju kepada malaikat ataupun petugas yang lain. Dan kemudian ada yang lewat hafadhah menuju kepada langit untuk dibawa kepada Allah amal-amalan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lolos. Tapi wa ala kulli hal pada yang ke-7 dia tidak lolos. Dikatakan bahwasanya malaikat hafadhah membawa amal hamba ini berupa salat, puasa, nafkah, jihad, wara'. Wara' artinya adalah menjauhi daripada kelebihan, berhati-hati di dalam masalah halal haram. Dan di situ bahkan amal yang keren ini, yang dahsyat luar biasa ini, extraordinary amalnya, itu memiliki dawiyun kadawi nahli. Ini gemuruh ataupun suara getaran sebagaimana suara getaran gemuruh daripada lebah. Seperti halnya kalau misalkan kita di dalam masjid
mendengarkan orang membaca Quran, membaca zikir, membaca wirid, membaca hizib, ketika bareng-bareng membaca, itu ada suara kayak gemuruh, suara gemuruh daripada orang beramal baik. Jadi amalnya itu sampai ada suaranya, saking keren dan baiknya. Cahayanya bersinar sebagaimana sinar daripada matahari. Dan kemudian dikawal, bahkan dikawal puluhan ribu. Di sini disebutkan 3.000. Di sini disebutkan 3.000 malaikat. 3.000 malaikat mengawalnya, saking kerennya. Dan kemudian melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi sampai pada malaikat yang ketujuh, pintu yang ketujuh, ketemu sama malaikat yang dipasrai untuk menjaga pintu yang ketujuh ini, dan malaikat tersebut mengatakan berhenti, dan pukullah amal ini tidak diterima, dan kembalikanlah kepada pemiliknya, serta kemudian pukulkanlah pada seluruh anggota tubuh, anggota badan, anggota jasad daripada pemiliknya, dan kemudian kuncilah amal ini pada hatinya sang pemilik, karena sesungguhnya malaikat yang ketujuh ini mengatakan, sesungguhnya aku menghalangi daripada amal-amal yang tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilakukan untuk selain daripada Allah. Ada unsur riaknya. Ada unsur riak. Kata daripada malaikat ini setelah memverifikasi daripada amal yang dahsyat, bahkan dikawal 3.000 malaikat tadi, amal daripada hamba ini itu tidak dikerjakan ikhlas karena Allah. Dia ingin mendapatkan kehormatan, keluhuran, ketinggian, keagungan di sisi daripada para fuqaha, orang-orang ahli fikih. Pengen kemudian jadi pejabat, apalagi pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, pengen jadi sosok yang populer, masyhur, kondang, sebagaimana dai-dai medsos. Tujuannya adalah bukan karena Allah, tapi karena popularitas, karena kemasyhuran yang ujung-ujungnya adalah mendapatkan kedudukan di sisi makhluk, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Imam Ghazali bahkan secara eksplisit, wa zikran indal ulama, memiliki catatan baik di catatannya para ulama, dikenal sama kiai, dikenal sama ulama-ulama, dikenal sama orang-orang yang memiliki otoritas di dalam fatwa masalah. Wasitan fil madain, memiliki nama keren, ya, nama keren di area-area penting. Fil madain, jamu maidan. Jadi di situ bahwasanya dia di bidang-bidang tertentu terkenal, dikenal di kalangan tertentu. Wasitan fil madain. Di bidang dakwah terkenal dia, di bidang fatwa dia terkenal dia, di bidang tasawuf, fikih, usul fikih, maqasid, nahwu, balaghah, mantik, dia terkenal di bidang itu. Tujuannya adalah untuk itu, mendapatkan label, digelari sebagai doktor, LC, MA, desa, PhD dan seterusnya. Tujuannya adalah mengejar itu. Haji tujuannya agar mendapat gelar haji, kalau nggak dipanggil haji marah. Wa ala kulli hal, bukan karena Allah, tapi karena kedudukan, karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dunia. Malaikat yang ketujuh ini mengatakan bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membiarkan amal ini melewati daripada selainku. Setiap amal yang tidak mukhlis, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah riya. Dan Allah tidak akan menerima amal daripada orang-orang yang riya. Jadi ini adalah merupakan wanti-wanti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian setelah itu, setelah menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada yang kemudian amal daripada hamba itu melewati yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lewat semua ya, 7 pun lewat. Malaikat hafal membawa dengan bangga amal hamba ini berupa sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan juga sifat-sifat baik. Kemudian diam, artinya tidak berbicara kecuali pada hal-hal yang penting, berzikir kepada Allah. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya amal ini itu kemudian menyebar dan juga digiring dan dikawal oleh malaikat yang ada di langit. Bahkan kemudian sampai kemudian melewati dengan sukses, dengan gampang, benteng-benteng secara keseluruhan, sampai kemudian di hadapan Zat yang Maha Perkasa.
Zat Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu disampaikan oleh para malaikat ini bahwasanya amal hamba ini seperti ini. Dan kemudian para malaikat bahkan bersaksi bahwasanya amal hamba ini adalah amal yang saleh, amal yang bagus, yang mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ternyata lebih tahu daripada apa yang diketahui daripada para malaikat-malaikat tersebut. Allah mengatakan bahwasanya kalian malaikat hafazah itu adalah malaikat yang ditugas itu menjaga daripada amal daripada hambaku. Dan sesungguhnya Allah SWT mengatakan, Ana ar-raqib ala ma fi qalbi. Saya adalah zat yang senantiasa mengawasi, memantau, memonitor apa yang ada di dalam hati sang hamba. Yaitu hambanya Allah SWT, hambaku. Dan saya mengetahui bahwasanya amal daripada hambaku ini yang kalian anggap sebagai amalan salihan, mukhlisan lillah, itu adalah amal alladzi lam yuridni bihadzal amal. Ini amal yang tidak diamalkan karena tujuan lillah. Bukan aku yang dikehendaki, bukan Allah yang dikehendaki. Tapi yang dikehendaki apa? Yang dikehendaki adalah selain daripada aku, selain daripada Allah, maka karena amal ini ditujukan bukan karenaku, bukan mukhlisan lillah, maka kemadaratan berupa laknatku untuk dia, pemilik daripada amal ini. Maka malaikat secara serentak, secara keseluruhan mengatakan, alaihi la'natuka wa la'natuna. Semoga kemadaratan berupa laknat engkau ya Allah dan juga laknat kami juga untuk hamba yang memiliki amal yang dilakukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian semua daripada ahlu langit, ahlu samawati as-sab'a wa man fihin, ini penghuni langit secara keseluruhan 1, 2, 3, 4, 7 ya, 3, 4, 7 dan semua makhluk yang ada di sana itu kemudian ikut melaknat sebagaimana Allah juga melaknat hamba yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman taala. Betapa dahsyatnya verifikasi dan juga betapa sulitnya untuk lolos daripada pintu-pintu langit untuk menuju Allah Subhanahu wa taala amal ini. Maka kemudian Sayyidina Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah rasulnya Allah. Tentu engkau adalah orang yang pasti selamat, engkau maksum, sedangkan aku adalah seorang Mu'ad, hanya seorang Mu'ad, manusia biasa yang tentu berbuat salah. Bagaimana aku bisa selamat daripada verifikasi yang begitu rumit dan juga begitu terjal ini? Bagaimana aku kemudian bisa sukses?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, ikutlah denganku. Ikuti aku. Wa in kana fi amalika naqsun, meskipun toh amal daripada kamu Mu'adz ada kekurangan. Artinya amal kita sebagai manusia biasa, sebagai umatnya Rasulullah, kita adalah orang yang amalnya kurang. Tapi kalau kita tujuan adalah iktidak pada Rasulullah SAW, maka ini adalah bagian daripada kunci sukses agar bisa kemudian lolos daripada verifikasi malaikat-malaikat tadi. Maka jaga lisan kamu daripada mengatakan sesuatu yang tidak baik daripada saudara-saudaramu. Khususnya disebutkan bahkan min hamalatil Quran, orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam pemahaman Quran, penghafalan Quran, di dalam mengamalkan Quran. Hamalatil Quran di sini tidak hanya kemudian diartikan sebagai hafid dalam istilah ataupun literatur kita orang Indonesia, orang yang hafal Quran, tidak. Tapi hamalatul Quran itu adalah orang yang memiliki kemampuan di dalam memahami, mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang saleh. Isinya min hamatul Quran, isinya adalah ulama, orang yang saleh. Karena li'anna damal ulama, li'anna lahma, li'anna luhumal ulama masmumah. Masmumah. Jadi dagingnya para ulama, orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang memiliki kemampuan diberikan anugerah berupa ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang dagingnya diibaratkan memiliki racun. Kalau misalnya kita mengomentari tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, ini bisa berbahaya. Berbahaya tidak hanya di dunia kita, tapi di akhirat kita. Maka kita harus hati-hati dalam menjaga lisan kita. Kata Imam Ghazali, fahfaz lisanaka.
Dan kemudian tanggunglah dosa daripada kamu untukmu sendiri. Jangan mencari kesalahan untuk orang lain atau melempar tanggung jawab ke orang lain, menyalahkan orang lain. Wala tahmilha alaihim, jangan kau bebankan dosa-dosa kamu kepada mereka. Tanggung sendiri. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Dan juga jangan pernah merasa engkau itu suci dengan cara kemudian menjelekkan mereka, meninggikan diri dengan menjelekkan mereka. Jangan mengangkat ataupun menganggap lebih mulia diri kita daripada orang lain. Diri kamu Muaz daripada mereka orang lain. Dan juga jangan engkau mencampur baurkan antara amal dunia dengan amal akhirat. Dan kemudian jangan pernah berbuat takabur di dalam majlis di mana engkau berada, agar kemudian kita selamat daripada afat ataupun mara bahayanya. Ya, kemudian dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam hadis ini, Rasulullah kemudian melanjutkan, wala tudkhil amal dunya fi amal akhirah. Tujuan akhirat jangan kemudian di cover dengan dunia. Artinya tujuan akhirat jangan kemudian dibenarkan dengan dunia. Artinya menjual ayat misalkan akhirat, ya, tapi tujuannya adalah, ujungnya adalah mencari kedudukan, mencari dunia, mencari duit dan lain sebagainya. Dan jangan pernah merasa kemudian beramal dengan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Wala turaiba amalika. Jangan riak di dalam amal kita, dalam amal kamu. Jangan kau kemudian takabur di dalam majelis kamu, agar kemudian para manusia itu kemudian takut kepada kamu. Karena kalau misalnya takabur, itu nanti menjadikan orang lain menjauhi kita, bahkan takut kepada kita. Wala takabbar fi majlisika likay yahdzarun nas min su'il khuluqika. Dan kemudian jangan wala tunaji rajulan indaka akhar. Jangan berbisik-bisik dengan seseorang tapi di sisinya ada orang lain. Artinya orang lain itu kemudian dikesampingkan. Ya, ini adalah tunaji. Jadi tunaji artinya ada berbisik-bisik dan tidak melibatkan orang lain. Nah, kalau misalkan sekarang, misalkan kita sebagai orang yang memiliki bahasa daerah, ada sebagian kemudian memiliki bahasa daerah yang lain, ketika kemudian temannya yang lain datang, kemudian teman yang lain ditinggal saja begitu, kemudian tidak diajak ngobrol, padahal itu dalam satu tempat yang sama, di dalam satu momen yang sama. Itu adalah wala tunaji rajulan wa indaka akhar. Kemudian jangan kau merasa bahwasanya engkau adalah orang yang mulia di antara manusia yang lain. Sehingga kemudian engkau tidak mendapatkan kebaikan dunia sekaligus akhirat. Serta kemudian jangan merobek-robek manusia dengan lisan kamu, dengan lisan kita. Jangan engkau kemudian menjadikan lisan kita sebagai lisan kamu, sebagai alat untuk kemudian mencabik-cabik, merendahkan, menghancurkan, mensirnakan, menghanguskan daripada kehormatan manusia yang lainnya. Sehingga kalau engkau tidak melakukan itu, engkau tetap menggunakan yang namanya lisan untuk kemudian mencabik-cabik kehormatan, kemuliaan, harga diri, wibawa, karisma daripada manusia yang lain, maka kalau engkau seperti itu, fatumazzaqaka kilabun nar, maka akan dirobek-robek pula engkau oleh anjing-anjing neraka pada hari kiamat di neraka. Allah SWT berfirman, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Ya, ini وَالنَّاشِطَ نَشْطًا. Nashta itu apa? Ma hunna ya Mu'az. Hal tadri ma hunna ya Mu'az? Rasulullah bertanya. Ini adalah istifham. Istifham yang ini adalah merupakan istifham ingkar. Karena jawabannya sudah tahu Rasulullah. Yang ditahui, yang ditanya belum tentu tahu. Mal mas'ulu a'lam min as-sa'il, sebagaimana dalam hadis Jibril itu. Apakah engkau tahu wahai Mu'ad apa yang namanya nasyitati? Nasyita. Qala, maka kemudian berkata Sayyidina Mu'ad, qala ini sini adalah rawi, qultu, Mu'ad kemudian mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, engkau dan juga ibuku ya Rasulullah, engkau lebih tahu apa itu, apa mereka. Kemudian rawi mengatakan kilabun finnari tangsyitul lahma minal azam, itu adalah anjing-anjing di dalam neraka yang merobek-robek dan juga mengelupasi daging daripada tulangnya. Masya Allah, ini sangat dahsyat sekali
pedihnya. Kemudian Sayyidina Mu'adz mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, engkau dan juga ibuku ya Rasulullah. Lalu siapa yang kemudian mampu daripada keadaan seperti ini? Dan siapa yang akan sukses darinya? Kemudian Sayyidina Mu'adz mendapatkan jawaban daripada Rasulullah. Ya Mu'adz, inna la yasir liman yassarahu Allahu alaih. Itu adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Maka kita tidak boleh untuk berhenti, senantiasa berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan di dalam menerima apapun ujian yang diberikan kepada kita. Rawi kemudian mengatakan, jadi Khalid bin Ma'adan tadi, fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan Qur'an min Mu'adz hadzal hadis. Kemudian Rawi menambahkan bahwasanya setelah itu saya tidak pernah melihat satu orang pun yang lebih banyak membaca Al-Qur'an, tidak hanya membaca tapi tilawah, merenungkan, memikirkan, memahami daripada Al-Qur'an, tidak melihat lebih banyak manusia yang membaca, memahami, merenungi Al-Qur'an lebih daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, karena setelah mendapatkan hadis ini. Ini disebutkan di dalam kitab Zuhud, ya, itu disebutkan bahwasanya halaman 452 itu yang di-share screen ini. Ala kulli hal, ini adalah merupakan kutipan yang diambil daripada hadis yang ada dalam kitab Zuhudnya Sayyid ataupun Imam Abdullah ibnul Mubarak. Sampai di sini kita kemudian diajarkan, setelah kemudian mendengar hadis yang mulia ini, kita kemudian diwanti-wanti oleh Imam Ghazali, fata'ammal ayyuhar raghib fi talabil ilmi hadhil khisal. Jadi hati-hati, renungkanlah, pikirkanlah bahwasanya wahai kita ini orang-orang yang menginginkan untuk mendapatkan ilmu daripada kejadian-kejadian atau perkara-perkara ini. Jadi kita diajak Imam Ghazali itu berpikir dengan jernih bahwasanya apa yang kita lakukan, bahkan yang mungkin kebaikan kita kerjakan, itu belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kias aulawinya bagaimana dengan perbuatan buruk yang kita lakukan? Yang baik saja belum tentu diterima. Apalagi yang buruk, ya pasti ditolak karena perkara buruk itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan keburukan itu. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kurangnya, kelirunya, salahnya, luputnya, alpanya, khilafnya itu dari saya pribadi. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau koreksi dengan senang hati. Saya kembali kepada Roisul Jasah, Mas Nabil. Syukran. Syukran, jazakumullah khairan. Wa ahsanallahu ilaikum Ustaz atas ilmu dan kajian yang diberikan pada malam hari ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan hadis tentang hasad, riya, kibar, ujub yang lumayan panjang ya. Hadis dari Sayyidina Mu'adz ibni Jabal, lumayan panjang hadisnya tadi. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, menambahkan, mengoreksi, silakan bisa langsung disampaikan. Ya, inti dari pembahasan tadi yaitu, kalau boleh saya ringkas, semua perbuatan, semua amal yang kita lakukan itu akan ada ganjarannya, baik ganjaran baik ataupun ganjaran yang buruk, alias azab. Jadi kalau misalkan kita, karena memang tidak bisa ya, yang hak itu dicampurkan dengan yang batil. Kita melakukan sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, itu hak, itu benar. Itu sesuatu yang baik. Tapi kalau misalnya kita mencampuri sholatnya itu dengan ria, ataupun sedekahnya itu dengan ria juga, lalu kita hasut kepada teman yang melakukan ibadah yang sama dengan seperti kita lakukan, itu akan ada ganjarannya, akan ada hukumannya.
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang selamanya tidak bisa kita mencampurkan, menjadikan satu berkumpul yang hak dan juga yang batil. Maka tadi dijelaskan dalam hadis Nabi yang disampaikan kepada Sayyidina Muhammad itu. Jadi di tiap tingkat-tingkat langit itu ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk membersihkan amal manusia ini dari dosa-dosa, dosa-dosa hati, baik berupa ujub, kiber, ria, hasad, tadi juga ada ikhlas, dan juga rahmah. Orang-orang yang tidak punya belas kasihan terhadap sesama makhluk. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, atau jika ya ini ada Mas Muhammad Alfani Panatagama. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mas, warahmatullahi. terima kasih Mas Nabil atas kesempatannya untuk saya bertanya. Sebelumnya izin bertanya Ustadz, Ustadz, eh, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat-sifat tersebut? Mungkin dari cara antum, mungkin Ustadz, agar kita terhindar gitu dari sifat-sifat tersebut. Apalagi kan kadang spontan, apa ya, terlintas dalam benak gitu Ustadz. Mungkin bisa di-spill Ustadz, dari cara antum. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khan wa ahsan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang singkat tapi sangat berat. Langsung saja Mas Nabil ya. Jadi begini teman-teman yang makan SWT wabil khusus Mas Muhammad Al-Fatih Panatagama. Kita semuanya berada pada posisi yang sama, yaitu adalah posisi sebagai orang yang minimal punya niat untuk membersihkan sifat-sifat mazmumah di dalam hati kita. Sebelum kemudian nanti kita hiasi dengan sifat-sifat mahmudah sebagai ganti daripada sifat-sifat mazmumah tadi. Maka proses itu membutuhkan waktu dan juga membutuhkan usaha. Tidak hanya secara zahir saja, juga batin. Yakni ditopang dengan menggunakan doa. Doa tidak hanya kita doa sendiri, tapi kita juga minta doa daripada orang-orang lain. Wabil khusus orang-orang yang memang itu memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang solih, ulama, bahkan waliyu min auliya'illahi ta'ala. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa berhusnudzon kepada siapapun, karena kita tidak tahu juga siapa di antara doa-doa itu yang kemudian dilangitkan menuju kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, diterima dan ijabah lebih cepat dan juga makbul indahu ay indallahi subhanahu wa taala. Jadi ada proses yang dikenal dengan istilah takhalli, ay al-inkhila min as-sifat ar-radha'il wa huwa wahya as-sifat al-mazmumah. Dibersihkan dulu sifat-sifat yang buruk ini. Nah, dalam konteks ini Imam Ghazali itu mengajarkan di level itu. Ya, tentu kalau misalkan apakah itu kemudian bisa kita berhasil atau tidak, wallahu a'lam, tapi tidak kemudian menghalangi kita untuk mengusahakannya. Mungkin kita sekarang belum berhasil, nanti siapa yang tahu akan berhasil. Tugas kita adalah mencobanya. Bayangkan hati kita adalah merupakan wadah. Wadah yang kemudian ingin kita isi air. Nah, air yang kita mau isikan adalah air yang bersih. Air yang bersih itu apa? Yaitu adalah karunia Allah. Berupa al-minnah, al-ilahiyah, atau al-waridah, al-ilahiyah. Nah, itu merupakan hal yang menjadi rahasianya Allah. Nah, kita bersihkan wadah kita yang berupa hati kita dari hal-hal yang buruk itu. Di antaranya sifat empat ini. Sifat menjadi cikal bakal mayoritas daripada sifat-sifat buruk, yaitu hasad, kibar, riya, dan juga ujub.
Kalau misalkan kita mau ngisi dengan air yang bersih, tapi wadah kita masih kotor, maka air tersebut percuma. Airnya bersih, tapi wadahnya kotor, yaitu hati kita. Maka airnya menjadi kotor, terkontaminasi. Maka dibersihkan dulu agar kemudian air yang bersih ketika ditaruh di situ tetap dalam kondisi bersih. Maka itu adalah proses pengisian air yang bersih kepada wadah yang sudah bersih. Itu tadi dikatakan sebagai tahali. Setelah kemudian tahali wadah yang bersih, kemudian diberikan sesuatu yang murni berupa air yang bersih tadi, maka kemudian akan muncul anugerahnya Allah, yang itu hanya Allah yang berhak memberikannya, atau disebut dengan tajalli. Tajalli artinya adalah mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerahnya? Wallahu alam, dan bermacam-macam. Ada yang disebut dengan fathan mubina, atau disebut dengan futuh. Jadi diberikan terbuka hatinya. Ada yang kemudian diberikan anugerah berupa tidak menyukai daripada godaan-godaan dunia. Ya, baik itu harta, tahta, wanita, dan seterusnya. Artinya, itu adalah anugerah Allah. Dan itu terserah Allah. Yang bisa kita lakukan adalah di level step takhalli dan juga tahalli ini. Tajallinya itu adalah terserah Allah, maka kita tawakal dan berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam proses inilah, dalam proses takhalli dan tahalli ini kita membutuhkan bimbingan daripada orang yang memang sudah melewati step-step itu. Orang-orang yang memang sudah membersihkan dan bersih hatinya daripada sifat-sifat itu. Maka kita diberikan anjuran untuk kemudian mencari guru yang bisa menuju ke arah sana. Jadi kita cari guru. Dalam istilah yang lain mungkin disebut sebagai murabbi, atau disebut dengan mursyid, atau disebut dengan murakib, dan seterusnya. Banyak istilahnya. Ya, kita sebut saja sebagai guru. Ya, sebagai guru. Nah, kita cari itu. Kalau kita berusaha untuk mencarinya, maka insya Allah akan ditemukan. Sebagaimana ada sebuah kisah tentang sosok daripada rojulun kabirun maghribiyun aslan, misriyun madfanan. Yaitu adalah muasir tariq asyadiliyah Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyadili. Beliau orang yang asli Maroko, lahirnya di Gemarah. Lahir di Gemarah, kota kecil yang kemudian melahirkan banyak ulama, termasuk Sadah Gumari dari Gemarah juga. Dan di sana kemudian besar hingga kemudian menuju pada tempat-tempat untuk memenuhi kekosongan hati dan juga akalnya dengan ilmu dan juga sifat-sifat yang baik. Bergurulah, berkeliling dari kampungnya menuju ke kampung yang lain hingga kemudian sampai pada level sebagai orang yang alim, allamah. Tapi ternyata setelah alim, allamah, itu masih membutuhkan yang namanya hal yang tidak dapat didapatkan oleh semua orang daripada orang alim allamah. Itu adalah ketenangan hati, jiwa, atau disebut dengan dalam Al-Quran disebut qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat. Hati yang selamat artinya adalah hati yang mana di situ hati yang bersih daripada sifat kotor dan kemudian terhiasi dengan sifat baik dan kemudian senantiasa berkoneksi dengan Zat yang Maha Kuasa melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Sayyidina Abdul Hasan Syadili berjalan kemana-mana mencari guru yang menuju pada proses tahalli ini tadi. Cari guru. Wah, singkat cerita, kelilinglah dia ke Tunisia, menuju ke Mesir, ke Haramain, hingga kemudian kembali ke Tunisia ketemu sama Sidi Abdul Wahab Al-Wasiti, Sidi Al-Wasiti. Kemudian setelah itu dikatakan Sidi Al-Wasiti bahwasanya beliau mengatakan guru yang kau cari itu ada di negeri kamu sendiri, itu di Maroko. Maka kemudian mencarilah, cuma dikasih clue-nya. Guru kamu ada di Maroko, ada di sebuah kecil, di desa kecil yang ada di puncak ataupun di pegunungan. Sehingga cerita dicarilah hatta kemudian beliau qadarullah diperjalankan dan ketemu dengan sosok yang istimewa tersebut, yang sangat masyhur, yang ada di
antara Tanjer, Tetuan dan Arois, Sayyidi Abdussalam bin Mashish. Ketemu di sana. Kemudian setelah kemudian tahu dan kemudian sowan, Sayyidi Abdussalam bin Mashish kemudian mengatakan, pergi kamu untuk toharoh, bersuci terlebih dahulu. Karena kamu membawa yang namanya kotoran-kotoran yang masih belum kau bersihkan. Apa itu kotoran itu? Dia adalah datang sebagai orang yang alim alamah, orang yang memiliki kelebihan, orang yang memiliki nasab mulia, orang yang memiliki pengalaman jam terbang untuk melakukan kegiatan-kegiatan amaliyah diniyah berupa keilmuan agamanya yang tidak diragukan karena sudah berguru sejak kecil, hafal Quran, qiraat sab'a asyara dan kubro sughra, semuanya sudah dihafal dan semuanya kemudian datang pada sang guru murabbi berupa Sidi Abdul Mashish. Beliau membawa semua embel-embel itu dengan gelar-gelar hebatnya. Al-alim, alama, al-zahid, al-wara, dan seterusnya. Disuruh untuk kemudian tohal itu. Singkat cerita kemudian ada istilahnya kemudian Ainul Ma' Asyadili, kalau misalnya kita pernah ziarah ke sana. Ya. Itu adalah ibaratun. Ada sebuah ungkapan dan isyarat bahwasanya ketika kita menuju pada sesuatu yang bersih, kita sendiri juga harus bersih. Agar kemudian kita tidak mengotori sesuatu yang bersih itu gara-gara kotoran yang ada pada diri kita. Gua singkat cerita, kemudian bebersihlah Imam Asyadili dan kemudian bersih. Singkat cerita, takhalli bersih, kemudian tahalli hingga kemudian ketemu sama Sidi Abdul Mashish, kemudian mendapatkan irsyad terbiah daripada beliau, tidak lebih daripada seminggu, mendapatkan anugerah Bupa Tajalli, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dengan guru yang tepat. Dan ada kalanya menemukan guru yang seperti ini, ada kalanya kita mencari seperti halnya Imam Abu Hasan Syadili, tapi juga adanya kita ditemukan. Ada kalanya kita ditemukan oleh sang guru itu. Maka kita harus mulai dari diri kita. Ya kita nggak boleh lepas daripada kasab. Jadi mencari, berusaha. Kita berusaha mencari. Semoga ditemukan dengan orang tersebut. Semoga kalaupun toh nggak menemukan, kita ditemukan sama sang guru itu, ya kemudian kita bisa menjadi orang yang selamat. Sebagaimana cerita yang ditemukan seperti contohnya adalah cerita daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kemudian ada maling ataupun pencuri datang ke rumahnya untuk mencuri di tempatnya, wah singkat cerita kemudian ditemu, akhirnya kemudian ketahuan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kemudian setelah kemudian singkat cerita dipersilahkan untuk ngambil barang sesukanya, wa ala kulli hal, melihat sosok wajah yang mulia yang menjadi wasilah cahaya hidayahnya Allah kepada dia. Dia kemudian akhirnya taubat. Wah, singkat cerita setelah taubat kemudian diangkat menjadi waliyun badal minal abdal setelah taubat. Sesingkat itu, karena ditemukan oleh orang yang tepat. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan dua-duanya. Kita juga perlu untuk mencari dan kita juga berdoa agar kemudian ditemukan sama orang yang tepat itu. Wah, bagaimana cara untuk kemudian menghilangkan sifat-sifat tersebut? Syekh Nawawi Al-Bantani itu memberikan kutipan yang menarik. Kalau misalkan kita mengetahui sebab-sebab daripada sifat itu, maka kita akan mengetahui daripada solusi atau obat daripada sifat itu. Apa sih yang menjadi penyebab daripada hal tersebut? Sifat-sifat 4 yang kemudian sangat berbahaya ini, hasad, kibar, riya, ujub, tidak lain tidak bukan akan dijelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Intinya adalah karena mahabbatan di dunia. 4 sifat ini intinya adalah karena dia cinta dunia. Cinta dunia. Cinta dunia, Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan itu adalah ada di dalam halaman 151 di dalam Maraqil Ubudiyah cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah Kalibata. Itu ada 7 hal yang menjadikan orang itu kemudian memiliki sifat-sifat yang tidak baik itu. Misalkan contohnya yaitu yang pertama yaitu adalah dia adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang kedua merasa memiliki amal atau ibadah, yang ketiga dia itu adalah orang yang memiliki
kepandaian dalam berretorika, berkomunikasi. Yang keempat, kemudian dia memiliki kecantikan, kegantengan, ataupun paras yang baik. Dan kemudian yang kelima adalah memiliki harta. Yang keenam adalah karena memiliki kekuatan. Ya, memiliki kekuatan. Baik kekuatan itu, kekuatan artinya adalah kekuatan yang sifatnya adalah kekuatan tohir, misalkan finansial, ataupun batin. Dia punya memiliki kekuatan bla bla bla, misalkan dia memiliki pengaruh, power of influence. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki muhibbin, memiliki atba, memiliki murid, memiliki orang-orang atau jamaah atau santri dan sebagainya, murid yang banyak. Ya, kalau faktor-faktor penyebab ini bisa kita ketahui, maka kita akan bisa mencari solusinya. Nah, solusi itulah yang kita sebut sebagai obat. Kalau kita tahu bahwasanya di dalam penyebab itu bahwasanya menjadi penyebab adanya empat sifat ini, maka penyebab itu kita hilangkan, ya tentu harusnya ada yang membimbing. Kalau misalnya nggak ada yang membimbing, ya kita usaha sebisa mungkin sembari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu apakah kemudian itu akan pasti sukses? Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita berharap kita akan senantiasa seperti itu. Tapi ada satu yang diajarkan daripada guru-guru saya ataupun guru-guru teman-teman yang lain mungkin ya, bahwasanya kalau kita bingung untuk memulai dari mana untuk memperbaiki diri kita, maka mulailah dengan satu hal, yaitu adalah mulailah dengan menjaga sholat kita. Menjaga sholat kita dengan baik. Sholat tepat waktu, berjamaah syukur-syukur di masjid, dan jangan lupa setelah sholat itu berdoa, meskipun toh itu hanya satu bait atau satu baris, jangan lupa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan sholat itu. Dan ditopang dengan satu, yaitu dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena amal ibadah kita, zikir, wirid, hizib, baca Quran, itu tanpa adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada artinya. Karena sumbernya daripada semua itu adalah wasilahnya ataupun yang menjadi perantara adalah Rasulullah SAW. Maka kita perbanyak baca salawat, karena kalau kita salawat satu kali dengan Rasulullah, maka kita mendapatkan salawat 10 kali daripada Allah SWT. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi bihi asyara. Dan bagaimana besar dahsyat agungnya salawatnya Allah untuk orang yang baca salat pada Rasulullah. Cukup ini sebagai dalil bahwasanya salawat pada Rasulullah adalah merupakan kunci daripada kunci-kunci yang kita butuhkan untuk menuju pada level takhalli, tahalli, dan tajalli. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Insya Allah menjawab ya Mas Fatih, Panat Agama. Alhamdulillah, terima kasih Mas Nabil, terima kasih Ustadz. Tadi ada kata-kata Ustadz yang sangat berkesan, yaitu kita tidak tahu doa siapa yang bakal tertembus sampai langit. Mungkin saya ingin ini Ustadz minta doanya agar kami istiqomah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Amin. Allahumma ja'alna mustajab doa. Amin, amin, amin. Doa bidua, semuanya kita saling mendoakan dan semoga bagian dari antara doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus doa ala dhahril ghaib, doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Baik, syukran atas pertanyaannya Mas Fatih, dan juga terima kasih Ustadz sudah berkenan menjawab dan memberikan jawaban masukan yang sangat luar biasa ya. Tadi pesannya semoga kita bisa saling mendoakan kebaikan, karena kan kita tidak tahu siapa ya doanya yang paling diijabah. Oke, karena waktu sudah ingin menunjukkan jam 10, mungkin sesi diskusinya kita cukupkan sampai sini saja. Sebelum ditutup, mari kita berdokumentasi terlebih dahulu. Silakan buka kameranya, teman-teman.
Oke, silakan yang lain. Kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan semoga kita bertemu lagi di kajian minggu depan di waktu yang sama dan jazakumullah khairan Ustaz atas kajiannya. Sama-sama. Sama-sama, Mas. Dan semua hadirin, terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan wa ahsan. Amin wa iyyakum. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.